Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang bagaimana caranya bagi kawan-kawan petani pemula yang modalnya masih minim namun ingin tetap bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal terutama pada kebun sawit di usia muda. Nah, jadi setelah melakukan beberapa riset serta observasi dan dibekali dengan pengalaman saya sendiri, saya telah menyimpulkan ada 4 cara yang bisa kita lakukan ketika kita modal masih sedikit tapi ingin hasilnya melejit seperti langit. Nah, untuk cara yang pertama, kawan-kawan harus wajib memastikan yang namanya populasi kebun sawit per hektarnya di atas 136 pokok. Mengapa kita harus memastikan populasi tersebut? Karena jika modal kita sedikit, maka modal utama kita di 136 pokok itu sendiri serta fokus kita sebagai petani sawit yakni di bagian pembersihan piringan di kebun sawit, dan wajib bagi kita untuk memberikan pupuk sesuai dosis kebutuhan pada kebun sawit itu sendiri. Kemudian untuk di trik yang kedua, yakni jika kita memiliki pekerjaan yang sifatnya bisa kita kerjakan sendiri, ya bisa kita kerjakan sendiri di kebun kita. Misalnya jumlah kebun yang kita miliki luasnya 1 hektar. Nah, itu kan nggak terlalu banyak buat kita kerjakan. Ya, hitung-hitung untuk cari keringat serta kita meluangkan waktu di hari libur kita, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, ketika itu sudah kita lakukan sendiri, nantinya juga akan timbul yang namanya perasaan untuk kita rutin mengecek ke kebun kita. Ketika modal kita minim, ya kita harus rutin untuk ngecek kebun sawit kita, karena setelah rutin melakukan pengecekan, maka nantinya akan ada peluang untuk kita melakukan pengerjaan pada kebun sawit kita secara mandiri. Contoh kecilnya saja, misalkan gulma di sekitaran pohon sawit sudah meninggi, maka kita harus segera melakukan pembasmian gulma tersebut sebelum gulmanya tumbuh menjadi tinggi ataupun menjadi semak belukar, dengan cara memotong atau membasminya dengan herbisida, dan itu akan lebih menghemat namanya biaya operasional ketimbang kita pekerjakan orang lain. Kemudian untuk di cara yang ketiga, yakni harus bijak menggunakan namanya herbisida. Nah, untuk kawan-kawan petani sawit harus diketahui ya, biaya yang paling mahal itu penggunaan herbisida, dan kita harus bijak dalam menggunakannya serta melakukan pengerjaan tersebut sesuai dosis serta takaran yang dibutuhkan dalam pembasmian gulma tersebut, agar herbisida yang kita gunakan tidak terbuang sia-sia ya kawan-kawan. Nah, untuk cara yang keempat ataupun trik yang terakhir, harus sering yang namanya belajar dari kawan-kawan petani lain ataupun mencari informasi tentang bagaimana caranya merawat kebun sawit secara baik dan benar. Salah satunya dengan mensubscribe channel ini, karena dengan melakukan hal itu kawan-kawan petani pemula akan mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan serta keseruan berpetualang di kebun sawit. Nah, kalau kayak gitu sampai ketemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.